Kalau saudara sudah tidak pelit pasti suka baca ini. Kalau yang pelit pasti pura-pura nggak tahu di mana ayatnya. Maafkan saya ngomong apa adanya. Kita melihat ayat yang ke-31. Judulnya apa? Ayo. Penghakiman terakhir. Ingat gereja, pada akhirnya nanti ada penghakiman dari surga, dan Yesus Tuhan Hakim itu sendiri. Yang dihakimi adalah orang Kristen. Karena dikatakan dalam ayat ini, di sebelah kanan hakim itu para domba, sebelah kiri para kambing. Nah, domba dan kambing dalam Alkitab itulah gereja. Jadi bukan dunia ini yang diadili. Pengadilannya cuma satu pasal yang berbunyi, mengapa waktu aku lapar kamu tidak beri aku makan, aku telanjang kamu gak beri aku pakaian, aku orang asing kamu tidak merawat aku dalam penjara kamu gak nengok aku haus kamu gak beri aku minum. Cuma itu pasalnya. Lalu ayat yang ke-38 mulai, ya, 37. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Lihat ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya berapa hal? Segala sesuatu. Jadi kita bisa milih, karena gak cuma 4-5 hal. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang. Saya tanya dulu, salah seorang itu berapa? Ayo cepat jawab. Satu itu sedikit atau banyak? Buat orang pelit banyak, jangan salah jawab. Ayo tertawai orang pelit terus-terusan supaya risih bertobat hari ini. Buat orang pelit satu itu sudah banyak. Hakim itu hanya minta segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saya tanya begini, di manakah saudara-saudara Yesus yang paling hina itu tinggal? Di dalam gereja atau di luar gereja? Jelas di luar. Kalau di dalam kita nggak terhina lagi, kita mulia karena ditebus oleh darah Yesus. Jadi misi itu kemana? Keluar. Bukan ngajak orang datang, pergi. Saya tanya kepada saudara, untuk menemukan salah seorang dari yang lapar, miskin, telanjang, orang asing, haus, dalam penjara, gampang atau susah? Ayo jawab. Nah, ini pelit semua. Ada berkata susah. Orang pelit berkata susah cari orang kayak begini, sebab dia buta. Bertobat yang pelit dalam nama Yesus. Neraka penuh bukan gara-gara setan, tapi neraka penuh gara-gara orang Kristen pelit juga. Segala sesuatu yang kau buat untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, itu yang kau buat untuk aku. Jangan bilang begini, wah itu kan pelayanan sosial. Tidak. Dengan mengunjungi mereka, kita akan menemukan siapa yang kita bisa muridkan. Nah, ini masalahnya. Kita takut rumah kita kotor. Kalau dimasukin orang-orang begitu, muridkan mereka. Muridkan mereka. Kami suka ngajak orang tinggal di rumah untuk kami muridkan. Karena ayat ini. Ayat terakhir, masih pasal sama.
ayat 44. Ya, langsung aja. Ini para kambing. Lalu mereka pun akan menjawab dia, para kambing. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Para kambing tanya, kapan? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Siap-siap, inilah orang pelit masuk neraka, ayat 46. Dan mereka ini yang tidak melakukan tadi karena pelit akan kemana? Ayo baca Alkitab, saudara, akan kemana? Masuk kemana? Mana itu? Neraka. Tidak berzina, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak dendam, tapi pelit. Yang tidak melakukan segala sesuatu untuk saudara Yesus yang paling hina, mereka akan masuk ke dalam siksaan yang kekal, ke tempat yang kekal. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Memang kita lihat fakta, banyak orang memanfaatkan. Betul? Waktu kita tolong. Tapi jangan takut. Sebelum kita marah pada orang yang memanfaatkan kita, saya tanya balik. Siapa berani angkat tangan di sini sekarang, selama jadi Kristen nggak pernah memanfaatkan Tuhan? Saya nggak suruh senyum. Saya tanya, ada nggak? Kenapa tangan saya sembunyikan? Karena saya nggak berani angkat tangan. Betul, saudara? Pasti semua kita pernah memanfaatkan Tuhan. Maka itu ayo kita serius dengan Tuhan. Yang terakhir, Stephen, kamu berdiri. Stephen, kamu? Iya. Baik. Ini anak kami salah satu yang akan jadi guru kenabirin nanti. Sebentar lagi dia akan selesai. Sekarang dia sedang praktek ngajar. Dia guru sejarah. Makasih, silakan duduk. Kalau dia lulus, sebentar lagi dia akan jadi anak kami yang ke-300 sekian puluh. Saya nggak berani ngitung. Yang S1, saudara. Jadi kami sudah menyekolahkan sekian ratus guru untuk jadi berkat. Karena sampai pada hari terakhir Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus nggak dipanggil pendeta Yesus, tapi guru Yesus. Betul tidak? Dia memanggil sang guru. Maka itu saya nyetak guru sebanyak-banyaknya demi Injil. Siap masuk ladang misi? Saya tanya kok, siap? Ini dengar semua atau enggak dari tadi ngomong ini? Siap tidak? Harus. Kalau enggak seorang pelit kita aja sudah. Tuhan memberkati kita semua. Kalau saudara sudah tidak pelit pasti suka baca ini. Kalau yang pelit pasti pura-pura enggak tahu di mana ayatnya.